Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, khususnya Syekh Abil Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Nafa'ana Allah bi 'ilmihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat malam sahabat semua dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya pada channel Pondok Pesantren Raudhatul Mubtadi'in Al Anwar Putri. Masih dalam materi pembahasan seputar ilmu tajwid. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan yang sebelumnya belum usai, yaitu seputar macam-macam sifat huruf yang berlawanan. Nah, pada video sebelumnya kan kita sudah mubahasah ya tentang sifat huruf jahar dan juga syiddah. Jahar beserta lawannya yaitu hamz, syiddah beserta lawannya yaitu rikhwah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baina rikhwin wa syadidi lin umar wa sab'u ulwin khussa dhaghtin qidh hasar wa sadun dhadun ta'un dha'un mutbaqah wa firra min lubil huruful mudbaqah. Sifat huruf berlawanan selanjutnya ini ada yang dinamakan sifat huruf tawasud, atau ada yang menyebutnya tawasud, ada yang menyebutnya bainiyah, yaitu sifat di antara syiddah dan juga rikhwah. Syiddah itu kan huruf-huruf yang memiliki makhraj yang kuat, sehingga ketika mau diucapkan ditahan dulu di dalam tempat keluarnya, ditahan dulu pada posisi makhrajnya baru dikeluarkan, itu syiddah. Kalau rikhwah itu sebaliknya, rikhwah itu adalah huruf-huruf yang memiliki makhraj yang lemah, sehingga ketika mau diucapkan itu tidak perlu ditahan dulu di dalam makhrajnya. Nah, ada antara syiddah dan juga rikhwah ini dinamakan sifat tawasud. Nah, huruf yang masuk ke dalam tawasud ini ada 5, terkumpul di dalam kalimat lin umar. Lam, nun, ain, mim, ro. Lam, nun, ain, mim, ro. Jadi tawasud itu ya antara syiddah dan juga rikhwah, antara kuat dan juga lemah. Kita ambil contoh lam. Jadi ketika kita akan mengucapkan huruf lam, baik itu dhammah, fathah maupun kasroh, nah ini agak ditahan tapi sedikit. Jadi tidak terlalu kuat seperti syiddah dan juga tidak terlalu lemah seperti rikhwah. La, li, lu. Nah, na, ni, nu. Demikian ain, mim, dan ro, a, i, au, ma, mimu, ro, ri, ru. Ini namanya sifat tawasud. Selanjutnya wasab'u ulwin, ada yang disebut dengan sifat isti'la. Ulwin di sini isti'la, hurufnya sab'u ada 7. Yang masuk ke dalam sifat isti'la yaitu terkumpul di dalam kalimat khussa dhaghtin qidh. Ini kalau orang Sunda bilangnya huruf-huruf yang ketika diucapkan harus ngosom. Kha, shad, dad, ghin, ta, qaf, dha. Nah, ini semua huruf-huruf isti'la, jumlahnya ada 7. Isti'la di sini apa maksudnya? Isti'la itu kan artinya tinggi. Tinggi, luhur, nah itu namanya isti'la. Kenapa disebut isti'la? Listi'la il-lisan 'inda nutqi biha hatta yartafi' 'ala qaril hanakil a'la. Sebab ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la, lidah kita, lisan tuh ya lidah kita itu terangkat ke arah langit-langit sebelah atas. Makanya disebut isti'la.
Contoh misalkan ketika kita mengucapkan kho. Nah, ketika mengucapkan kho, diusahakan pastikan lidah kita agak terangkat ke arah langit-langit atas. So, demikian. Sod, bod, ghin sama gho. To, ko, dan juga dho. Ini diangkat, lisannya diangkat. Nah, kebalikan dari isti'la yaitu sifat istifal. Kalau istifal ini sebaliknya, istifal itu kan turun ke bawah. Berarti huruf-huruf yang masuk ke dalam istifal ketika diucapkan ini menyebabkan lidah turun, bukan naik. Nah, turun ke arah bawah, turun ke arah bawah. Nah, yang termasuk huruf-huruf istifal itu pokoknya selain yang 7 tadi, selain kho, selain shod, dod, ghin, to, kof, dan juga dho. Nah, selain yang 7 itu semuanya masuk ke dalam huruf istifal. Misalkan ambil contoh ba, ta. Nah, ketika kita mengucapkan ba itu kan lidahnya tidak terangkat ke atas. Makanya ini disebut istifal. Ba, ta. Apalagi ja, ha. Terus apalagi ro, za. Sama saja. Nah, itu sifatul huruf istifal, lawan dari sifat isti'la. Kemudian wasodun dodun ta'un dha'un mutlaqah wa firra min lubil huruful mudlaqah. Sifat selanjutnya ada yang disebut dengan sifat huruf itbaq. Itbaq itu artinya tertutup. Kenapa disebut itbaq? Nah, di sini sebab lintibaqi ta'ifatin minal lisan biha ala qaril hanakil a'la. Sebab nanti huruf-huruf yang masuk ke dalam sifat itbaq ketika diucapkan ini akan menutup dua sisi dari lisan, merapat ke langit-langit atas. Nah, jadi tertutupnya dua sisi lisan merapat ke langit-langit atas. Nah, ini cara mengucapkan huruf-huruf itbaq. Yang masuk ke dalam huruf itbaq ini ada 4, yang mana keempat huruf ini masuk ke dalam sifat isti'la. Sifat isti'la itu masuk semua. Itbaq tapi hanya mengambil 4 saja. Kalau di isti'la itu kan ada 7. Nah, itbaq itu hanya mengambil 4 huruf saja, yaitu apa? Shod, bod, to, dho. So, bo, to, dho. Nah, ini dibacanya, jadi ketika membaca so, bo, to, dho, dua sisi lidah kita merapat ke sebelah langit-langit atas. Baik itu dalam keadaan dhammah, fathah maupun kasroh, sama saja sifat huruf itu tidak akan terpengaruh dengan harokat ya. Sama saja, dhammah, kasroh, fathah, ya demikian sifatnya. Kalau itbaq ya itbaq. Kalau isti'la ya isti'la. Istifal ya istifal. Lawan dari sifat itbaq yaitu di sini infitah. Infitah itu ya kebalikan dari itbaq. Infitah itu terbuka. Kalau itbaq itu kan tertutup, menutup. Nah, kalau infitah itu terbuka. Yang masuk ke dalam huruf infitah ya semua huruf selain yang 4 tadi. Selain shod, dod, to, dan juga dho. Misalkan ba, ta, sa. Nah, ini semuanya kan terbuka ketika diucapkan. Itu namanya sifat huruf itbaq. Wa firra min lubil hurufil mudlaqah. Yang terakhir ada yang disebut sifat huruf idlaq. Idlaq itu kan artinya ujung. Dari kata diambil dari kata dzalqun. Dzalqun itu artinya ujung. Jadi huruf-huruf yang masuk ke dalam sifat idlaq ini adalah huruf yang keluar dari ujung lisan maupun ujung bibir. Nah, huruf yang tidak keluar dari ujung lisan ataupun ujung bibir ini tidak masuk huruf idlaq. Jadi tidak tersifati dengan sifat idlaq. Mana huruf yang tersifati dengan sifat idlaq? Terkumpul di dalam kalimat firra min lubbi. Berarti jumlahnya ada 6. Fa, ro, mim, nun, lam, ba.
Dari 6 ini terbagi dua, ada yang keluar dari ujung lidah, ada yang keluar dari ujung bibir. Yang keluar dari ujung lidah itu 3, yaitu ro, lam, nun. Ro, ri, ru, la, li, lu, na, ni, nu. Nah, itu dari ujung lidah. Nah, yang keluar dari ujung bibir itu 3 juga, yaitu fa, ba, mim. Nah, itu semuanya tersifati dengan sifat idlaq. Kebalikan dari idlaq yaitu sifat ismat. Ismat ini kebalikan dari idlaq, berarti sifat ismat ini adalah sifat yang berada pada huruf yang tidak keluar dari ujung lisan maupun ujung bibir. Berarti selain yang 6 tadi, selain fa, ro, mim, nun, lam, dan juga ba. Nah, itu sudah selesai ya semua pembagian sifat huruf yang berlawanan dari mulai jahar beserta hamznya, syiddah beserta rikhwahnya, dan juga ada yang diantaranya yaitu tawasud, kemudian isti'la beserta istifalnya, itbaq beserta infitahnya, idlaq beserta ismatnya. Mudah-mudahan pembahasan sifat huruf yang berlawanan ini menjadikan barokah dan kemanfaatan bagi kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Bibarakati umil Qur'ani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.